Alright teman-teman, balik lagi dengan gua Andika Wijaya Kurniawan, dan kali ini gua akan sharing tentang traffic adalah urat nadi sebuah website dan konten atau artikel adalah raja untuk sebuah website. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, gua akan jawab pertanyaan dari salah satu follower. Nggak tahu gua follower atau bukan di YouTube gua, tapi dia komen dan tanya seperti ini. Ya, apa itu SEO? Alright. Nah, buat yang sudah paham apa itu SEO, please kasih kesempatan buat teman-teman kita yang belum paham, dan gue izinkan gue untuk jelasin lagi ya, secara singkat aja. Jadi, SEO itu adalah Search Engine Optimization. Dalam bahasa Indonesianya adalah optimasi mesin pencari. Yang berarti apa? Ketika kita melakukan optimasi terhadap mesin pencari untuk web kita, tujuannya cuma ada dua, teman-teman. Yaitu apa? Mendatangkan traffic secara organik. Yang kedua adalah meningkatkan visibilitas online kita terhadap pengunjung yang mencari web kita. Ya, kalau dalam bahasa gampangnya apa ya? Awareness, atau apa tuh awareness tuh ya dalam bahasa Indonesianya ya? Kesadaran bahwa web kita tuh ada. Oke? Nah, yang ketiga adalah bonus. Ya, yang ketiga adalah bonus, yaitu apa? Konversi penjualan. Kenapa? Karena kalau traffic udah lo lakukan dan rame, ya kan? Terus visibilitas online lu sudah banyak orang ketahui, otomatis produk apapun yang lu jual di dalam web akan terjadi penjualan atau konversi penjualan. Ya, paham ya sampai sini ya? Untuk bapak yang satu ini tadi. Oke, kita akan lanjut. Traffic adalah urat nadi. Nah, traffic ada dua jenis. Traffic yang berbayar, traffic organik. Pilih yang mana? Tergantung teman-teman. Tapi buat gua, traffic organik akan lebih mendatangkan konsumen potensial dibandingkan dengan traffic yang berbayar. Kok bisa pertanyaannya, ya kan? Penjelasan gini teman-teman. Traffic yang organik berarti konsumen yang mencari kita dengan mengetik kata kunci melalui search engine, baik itu Google, Bing, Yahoo, dan lain-lainnya, dan mendapatkan web kita yang sudah dioptimasi mesin pencari tersebut atau SEO, dan mereka akan lihat, kalau tertarik mereka akan beli. Nah, biasanya traffic yang organik udah pasti akan terjadi konversi penjualan. Kenapa? Karena mereka yang mencari sendiri. Oke, nah traffic yang kedua adalah traffic yang berbayar. Itu bisa search engine marketing dengan Google Ads, Bing Ads, whatever ads, ya, atau juga dengan bisa social media marketing seperti Meta Ads, TikTok Ads, dan lain-lainnya. Nah, traffic yang berbayar ini punya kelemahan, yaitu apa? Seperti judi. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena 50-50, 50-50% teman-teman. Kebanyakan dari mereka adalah melihat iklan, kemudian mereka klik, tinggal. Lihat iklan lagi, klik lagi, dan tinggal. Dan 50%-nya lagi adalah mereka yang klik, tertarik, dan beli. Jadi 50-50. Traffic lu banyak gak? Banyak banget. Tapi kan kita nggak ngomongin tentang traffic yang tinggi. Kita butuh yang namanya konversi penjualan sebagai penjual. Ya, atau sebagai pebisnis. Tentu web lu buat supaya adanya penjualan. Beda banget dengan seorang blogger ya. Blogger itu yang penting hobi sebenarnya. Hobi yang dijadikan uang pada akhirnya. Nah, sedangkan buat kita yang jualan, tentu butuh traffic yang tinggi supaya terjadi penjualan. Clear ya sampai sini ya teman-teman ya? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, dengan adanya traffic berbayar, yang seperti tadi gue bilang, judi. Ibarat seperti itu, akhirnya lu buang-buang duit, teman-teman. Ya, kenapa gue bisa bilang buang duit? Lu spend iklan berapa juta, ya kan? Kalau 100.000 susah banget ngangkat. Makanya orang yang beriklan itu kebanyakan spend jutaan. Supaya apa? Bersaing dengan iklan yang lain. Ya kan? Nah, udah kayak judi, kemudian bersaing secara iklan lagi, ya kan, dengan kompetitor lain atau dengan orang lain, dan itu akan membuat banyak pertimbangan konsumen untuk membeli produk lo. Makanya jangan heran kalau misalnya teman-teman buat iklan, misalnya datang 1.000 pengunjung, tapi yang beli cuman 30, 20. Ya kan, beda banget dengan
traffic organik menggunakan SEO. Mungkin yang datang cuma 100, mungkin ya, yang datang cuma 100, tapi dari 100 tersebut 80% akan terjadi konversi penjualan. 20% ya cuma datang dan pergi. Sebagai penjual, sebagai pebisnis, lu pilih yang mana? Ya kan gampangnya begitu. Nah, dari traffic sebagai urutan tadi, gue akan ngajak teman-teman untuk melihat sudut pandang gue terhadap konten adalah raja. Ya, konten di dalam sebuah web itu adalah keharusan teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa lagi bikin landing page kemudian diemin, selesai, dan di era sekarang ya udah nggak bisa. Sejak tahun 2010, gue selalu saranin ke perusahaan, ke pelaku bisnis yang punya web, ayo aktifin fasilitas atau fitur blog. Supaya apa? Lu bisa nulis artikel di situ, dan pengunjung bisa baca, tertarik, kemudian dia beli produk lu. Ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman hanya sebatas landing page, orang datang, lalu gimana? Gitu loh. Paling andalnya apa? Chat. Via WhatsApp atau live chat. Ya kan? Nah, dengan adanya konten yang terus berjalan, otomatis ranking di web lu juga akan terus naik. Ketika web lu naik pelan-pelan, penjualan lu udah pasti ikut naik. Kenapa? Karena traffic lu banyak. Makanya gue bilang konten itu adalah raja di semua industri digital. Ya, nggak itu perusahaan, nggak itu pelaku bisnis, UKM, ataupun pelaku bisnis lainnya. Tidak itu hanya untuk pedagang atau penjual yang masuk ke dunia online. Semuanya butuh konten. Gampangnya begini, gua akan coba kasih analoginya sosial media aja deh. Sosial media, kalau lu nggak ada kontennya, siapa yang akan ngelihat sosial media lu? Betul nggak? Nah, banyak orang buat konten saat-saat ini adalah supaya dilirik, ya kan? Kemudian di-follow. Dengan dilirik, di-follow, akhirnya ditawari sesuatu dan orang beli. Betul ya? Beda banget dengan IG-nya gue. IG-nya gue, Instagram gue itu emang untuk keseharian gue aja. Gue jarang banget update konten-konten kayak video, reels, dan lain-lain. Jarang banget. Tapi sekali gue upload, pasti penting. Biasanya begitu. Alright, baik lagi. Nah, dengan adanya konten, berarti pengunjung bisa melihat bahwa web lu itu aktif. Ya, makanya ketika lu buat konten, lu harus konsisten. Yang namanya raja, dia selalu konsisten. Konten atau artikel, kalau bisa lu buat itu kayak apa ya? Kayak seminggu sekali, it's okay. 2 artikel seminggu is okay. Tapi konsisten. Ya, dari awal lu menulis artikel, kalau lu mau nulis seminggu sekali, seterusnya seminggu sekali. Kalau mau tulis 5 kali dalam seminggu, berarti seterusnya adalah 5 kali dalam seminggu. Jangan selang-seling tuh teman-teman. Ya, jangan minggu pertama gue pengen buat sekali aja deh. Habis itu minggu kedua gue pengen buat 5 konten. Habis itu minggu ketiga gue pengen buat ya 10 lah. Nggak bisa begitu. Konsisten. Dan ini yang bikin sebenarnya orang-orang tuh pada males buat konten artikel. Kenapa? Harus mikir, harus ini, harus itu. Tapi kan ada AI sekarang ya, ya kan. Nah, jadi nggak harus mikir lagi. Nah, traffic sebagai urat nadi, sebuah web dan konten adalah raja dari sebuah web. Digabungin, maka terjadilah penjualan. Dan itu yang gue sebut dengan search engine optimization. Bukan cuma masalah ranking, lu keren banget di halaman 1 nomor 1, tapi penjualan lu nggak ada. Ya, bukan masalah web lu bagus banget, tapi percuma kalau nggak ada traffic dan penjualan. Ya kan? Nah, mendingan posisinya pas. Web lu desainnya oke, trafficnya oke, penjualan juga oke. Paham ya? Kita ketemu di video berikutnya. Tunggu sebelum lanjut, kalau kamu punya masalah di traffic website yang tidak meningkat dan penjualan juga tidak meningkat, hubungi langsung seoagency.id
yang akan membantu kamu meningkatkan penjualan dan traffic website Anda secara drastis.